Halo Sobat DKV, mulai besok, Menantu Pahlawan Negara pindah tayang ke DKV New 15, terima kasih supportnya kakak. Menantu Pahlawan Negara bab 1511. Para pendukung. Bagi yang tunduk padaku, akan tetap hidup. Sebaliknya, bagi yang melawanku, akan mati. Begitu mendengar ucapan sedingin es Haron itu, banyak orang di ruangan tersebut yang tersentak. Dalam sekejap, ekspresi banyak orang sudah mulai berubah-ubah. Saat ini, mereka semua baru mengerti, perjamuan malam ini bukan hanya sekadar perjamuan jebakan untuk Ardhika. Bagi tokoh-tokoh hebat kota Banyuli seperti mereka, perjamuan malam ini juga merupakan sebuah perjamuan jebakan. Karena Haron meminta mereka untuk menunjukkan sikap mereka, apakah ingin menjadi teman atau musuh. Sangat jelas bahwa di mata Haron yang arogan dan mengintimidasi itu, kalau mereka tidak memilih menjadi temannya, maka akan secara otomatis menjadi musuhnya. Tidak ada pilihan netral tersedia untuk mereka. Namun, tidak semua orang begitu bergumul. Aku mendukung Tuan Haron. Begitu Haron selesai berbicara, Tiano langsung menunjukkan sikapnya tanpa ragu. Jujur saja, melihat kota Banyuli kini dibuat kacau oleh seorang wali kota yang masih merupakan bocah ingusan itu, sebagai seorang wali kota terdahulu, aku merasa sangat sedih. Apa daya, sekarang aku hanyalah seorang pria tua yang sudah pensiun, ucapanku nggak didengar oleh anak muda itu. Dia bahkan meminta Ardhika, seorang bocah yang nggak punya sopan santun pada orang yang lebih tua itu untuk menemuiku dan mempermalukanku. Aku yakin dengan kedatangan Tuan Haron, dia nggak hanya bisa memberikan kontribusi pada proyek pembangunan kota baru Sungai Banyuli, melainkan juga menyingkirkan serangga-serangga seperti Ardhika, membuat kota Banyuli tenang dan damai kembali. Tiano melontarkan kata-kata tersebut dengan menunjukkan ekspresi seolah-olah sedang menegakkan keadilan. Sorot mata Haron langsung berbinar. Pada saat bersamaan, dia juga merasa sedikit keheranan. Seolah-olah tidak menyangka orang pertama yang menunjukkan dukungan padanya adalah Tiano, sosok wali kota terdahulu itu. Pak Tiano terlalu merendahkan diri. Walau kamu sudah pensiun, kamu sudah menjabat sebagai wali kota selama 20 tahun. Nggak ada seorang pun yang bisa menandingi pengaruhmu di kota Banyuli. Dengan adanya dukungan darimu, proyek kota baru Sungai Banyuli sudah setengah sukses, kata Haron sambil tersenyum. Sikap Tiano membuatnya sangat puas. Kemudian, sorot mata dinginnya tertuju pada Desta dan yang lainnya. Mendapati setelah mendengar ucapan Tiano, ekspresi orang-orang itu berubah-ubah, seakan-akan sedikit kewalahan, dia merasa makin puas. Di satu sisi, seorang wali kota baru yang misterius dan masih belum berpengalaman. Sementara itu, di sisi lain, seorang wali kota yang telah menguasai kota Banyuli selama 20 tahun. Idiot pun tahu harus memilih yang mana. Kalau begitu, bagaimana dengan orang-orang lainnya? Tiano melirik seluruh ruangan itu dengan sorot mata mengancam. Di antara para investor dari luar kota, Weigus dari perusahaan investasi Namsan mewakili orang-orang lainnya berdiri, menangkupkan tangannya dan berkata dengan volume suara keras, setelah Tuan Haron berhasil mendapatkan proyek kota baru Sungai Banyuli, perusahaan investasi Namsan bersedia mendukung dengan mengeluarkan dana dalam jumlah besar. Aku hanya punya satu syarat, yaitu Ardhika mati, atau lumpuh. Weigus mengucapkan kalimat itu dengan gigi terkatuk. Ucapannya juga mewakili tekad kuat dari belasan investor lain di belakangnya. Sebelumnya, mereka telah melakukan pengaturan terlebih dahulu, bahkan mengundang petinggi konsorsium Tulipa untuk menghubungi Wirhan. Awalnya mereka sudah yakin bisa membeli Hongkem. Namun, siapa sangka Ardhika tiba-tiba muncul dan mengacaukan rencana mereka. Karena hal itu pula, mereka menjadi bahan tertawaan di dunia investasi. Dipimpin oleh Weigus, kebencian orang-orang itu terhadap Ardhika sudah mendarah daging. Tentu saja, mereka mendukung Haron, juga bukan sepenuhnya demi membalas dendam pada Ardhika. Berpartisipasi dalam proyek kota baru Sungai Banyuli dan memperoleh keuntungan adalah tujuan akhir mereka. Sebagai investor, tujuan akhir mereka tetaplah keuntungan. Haha, Pak Weigus, persyaratanmu bukanlah persyaratan bagiku, karena aku sendiri juga berpikir demikian. Haron tertawa terbahak-bahak,
tampak sangat bangga. Dia menguasai bela diri, sedangkan Wei Gus dan para investor lainnya memiliki dana dalam jumlah besar. Kalau mereka bekerja sama, tentu saja daya saing mereka menjadi makin kuat. Kami mendukung Tuan Haron. Selanjutnya, juga ada beberapa orang yang menunjukkan dukungan mereka pada Haron. Orang-orang itu berasal dari kota Banyuli. Psikologi spekulatif mereka sangat kuat. Walaupun mereka tahu memilih pihak dengan sembarangan dalam pertarungan sengit seperti ini akan berdampak fatal bagi mereka kalau mereka salah memilih. Namun, mereka tetap memutuskan untuk bertaruh. Bagaimanapun juga, daya tarik proyek Kota Baru Sungai Banyuli benar-benar besar. Bab 1512. Memetik pembelajaran dari masa lalu. Haron sangat kuat dan mengintimidasi. Selain itu, dia berasal dari ibu kota provinsi, memiliki latar belakang yang luar biasa. Sebaliknya, terlepas dari seberapa besar pengaruh Ardika di kota Banyuli, identitasnya hanyalah seorang menantu benalu yang bertugas menuangkan air cuci kaki. Tentu saja latar belakangnya tidak bisa dibandingkan dengan Haron. Intinya, bagi mereka, kemungkinan Haron untuk menang lebih besar. Haha, oke, terima kasih semuanya. Senyuman di wajah Haron makin melebar. Kemudian, sorot matanya kembali tertuju pada Desta dan yang lainnya. Lalu, dia berkata dengan nada mempermainkan, bagaimana? Setelah berpikir begitu lama, bagaimana hasil pertimbangan kalian? Sebelumnya, Desta dan yang lainnya memang telah menunjukkan dengan sangat jelas, mereka memihak pada Ardika. Namun, sekarang berbeda dengan sebelumnya. Dia yakin setelah melihat ada begitu banyak orang yang mendukungnya, selama 3 orang pria tua itu tidak bodoh, mereka pasti akan mengambil keputusan yang bijaksana. Pandangan semua orang tertuju pada Desta dan yang lainnya. Kini, keluarga Unima, keluarga Yendia dan keluarga Remas adalah keluarga kelas 1 yang berkedudukan paling tinggi di kota Banyuli. Setelah 3 keluarga besar mengalami kejatuhan, mereka juga banyak memperoleh keuntungan. Kekuatan mereka sudah setara dengan 3 keluarga besar sebelumnya, mereka hanya belum memakai julukan itu saja. Sikap mereka bisa memengaruhi banyak kekuatan penduduk asli kota Banyuli. Ekspresi Desta dan yang lainnya tampak sedikit masam. Bukan karena desakan dari Haron. Sebenarnya, tidak peduli seberapa kuat desakan dari Haron, sikap mereka tetap tidak akan berubah. Alasan mereka marah besar adalah, bisa-bisanya ada cukup banyak keluarga yang merupakan penduduk asli kota Banyuli mendukung Haron dan melawan Ardika. Sebagai pemimpin kalangan kelas atas kota Banyuli, keluarga Unima, keluarga Yendia dan keluarga Remas malah kurang memiliki kekuatan untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan tersebut, membiarkan mereka memilih berdiri menjadi musuh Ardika. Bagi mereka yang sudah bertekad mengikuti Ardika selamanya, situasi seperti ini akibat kelalaian mereka. Namun, heningnya ketiga orang ini untuk sementara waktu, Haron malah menganggapnya sebagai ragu untuk mengambil keputusan. Melakukan sesuatu ragu-ragu, kurang tegas. Ternyata keluarga Unima, keluarga Yendia dan keluarga Remas tidak bisa menjadi 3 keluarga besar baru, ada alasannya. Haron tertawa dan berkata, bisa-bisanya hal sepele seperti ini saja membuat kalian bergumul gak tahu harus membuat pilihan apa? Seharusnya kalian sudah sangat paham dengan situasi saat ini. Sebagian besar orang sudah memilih memihak padaku. Aku benar-benar nggak tahu apa yang kalian ragukan lagi. Sudah, kesabaranku ada batasnya. 3 detik, aku ingin kalian menyatakan keputusan kalian dalam waktu 3 detik. Melihat ekspresi tidak sabar Haron, Desta dan yang lainnya merasa sedikit tidak berdaya. Haron benar-benar menggali kubur sendiri. Ketiganya saling melempar pandangan, lalu Desta menjadi orang pertama yang berkata dengan acuh tak acuh, Haron, bukankah sikap keluarga Unima sudah sangat jelas? Tinggalkan kota Banyuli, itulah yang kami inginkan. Gempar. Begitu Desta selesai berbicara, suasana di tempat itu langsung gempar. Haron tidak mempermasalahkan sikapnya sebelumnya dan telah memberikan kesempatan pada keluarga Unima untuk memilih ulang. Dalam situasi seperti ini, Desta tetap tidak memilih untuk bekerja sama dengan Haron. Terlebih lagi, sikapnya tetap begitu tegas. Dia tetap meminta Haron untuk meninggalkan kota Banyuli.
Bukankah sama saja dengan sudah bertekad untuk melawan Haron hingga akhir? Apakah Desta tidak mengerti, pilihannya itu akan membawa musibah besar untuk keluarga Unima? Tepat pada saat ini, Zaki juga berkata, sikap keluarga Yendia tetap sama seperti sebelumnya. Tuan Haron dipersilakan untuk meninggalkan kota Banyuli. Keluarga Remas juga sama. Setelah menunjukkan sikapnya, Baron mengalihkan pandangannya ke arah para penduduk asli kota Banyuli, lalu berkata dengan dingin, selain itu, aku ingin memperingatkan penduduk asli kota Banyuli yang berada di sini. Sebaiknya kalian pikirkan baik-baik, jangan demi sedikit keuntungan, memilih untuk melawan Tuan Ardika. Sebelum kalian menentukan pilihan untuk memihak pada siapa, sebaiknya kalian pikirkan dulu dan memetik pembelajaran dari apa yang dialami oleh keluarga Pambudi. Bab 1513. Para penentang. Begitu mendengar ucapan Baron, ekspresi banyak orang mulai berubah. Sebelumnya, saat Gilang mendatangi kota Banyuli, pria itu juga memaksa kekuatan penduduk asli kota Banyuli untuk menentukan pilihan memihak pada siapa. Kala itu, keluarga Pambudi, keluarga kelas 1 inilah yang paling senang dan bersemangat. Dedi, kepala keluarga Pambudi, mendukung Gilang tanpa ragu, merebut posisi Ridwan sebagai wali kota, serta memaksa Ardika untuk memberi kesaksian. Putra Dedi bahkan hampir mendesak Luna melompat dari gedung. Hasil dari memprovokasi Ardika seperti itu adalah, Dedi hanya menjadi wali kota selama 1 hari. Sejak saat itu, keluarga Pambudi langsung mengalami kejatuhan yang signifikan. Posisi mereka menjadi setara dengan banyak keluarga di kota Banyuli lainnya. Mengingat kejadian itu, sebagian orang mulai menyesal. Mereka takut pada akhirnya Ardika berhasil membalikkan keadaan lagi dan membawa bencana bagi keluarga mereka sendiri. Namun, juga ada orang yang menganggap remeh hal tersebut. Tuan Baron, jangan mengambil kejadian yang sudah lama berlalu itu untuk menggertak orang. Saat itu, setelah terdesak ke jalan buntu, Ardika melakukan tindakan cari mati dengan mengirimkan hadiah pada Kodam Helios. Siapa sangka hal itu menyulut amarah Kodam Helios. Dari sanalah, ketahuan tindakan semena-mena yang telah dilakukan oleh Dedi, barulah keluarga Pambudi dijatuhi hukuman, sehingga Ardika bisa melewati momen krisis itu. Aku nggak percaya kali ini dia memiliki keberuntungan seperti itu lagi. Begitu mendengar ucapannya, beberapa orang yang tadinya sedang bergumul, kembali bertekad untuk mendukung Haron. Saat ini, senyuman di wajah Haron sudah menghilang tanpa meninggalkan jejak, tergantikan dengan aura dingin yang membuat semua orang merinding. Sorot mata tajam dan dingin itu membuat Desta dan yang lainnya merasakan tekanan yang sangat besar. Perasaan takut seolah-olah ajal akan segera menjemput mereka pun menyelimuti hati mereka. Tekanan luar biasa besar itu membuat mereka menundukkan kepala mereka dengan sedikit kaku, tidak berani bertatapan dengan Haron. Menyaksikan pemandangan itu, orang-orang yang memihak pada Haron menjadi makin percaya diri. Memangnya kenapa kalau mereka adalah kepala keluarga 3 keluarga besar? Sebelumnya mereka hanya sekadar menggertak saja. Setelah merasakan aura mengintimidasi dari Haron, mereka tetap saja patuh seperti kambing. Semua orang mengerti, Desta dan yang lainnya sudah menyulut amarah Haron sepenuhnya. Mulai dari saat ini, keluarga Unima, keluarga Yendia dan keluarga Remas sudah menjadi 3 keluarga yang paling dibenci oleh Haron. Harus disingkirkan untuk melampiaskan amarahnya. Keluarga Unima, keluarga Yendia dan keluarga Remas, hebat, kalian sangat hebat. Haron menganggukkan kepalanya, lalu tertawa. Suara tawa tanpa diselimuti perasaan senang itu, hanya membuat orang-orang yang mendengarnya bergidik ngeri. Haron berkata dengan dingin, hehehe, sepertinya setelah bertahun-tahun aku nggak meninggalkan ibu kota provinsi, sudah ada orang-orang yang nggak menganggap serius aku. Berawal dari Ardika, lalu keluarga Unima, keluarga Yendia dan keluarga Remas. Kalian semua nggak tahu diri. Kalian semua cari mati. Mendengar nada bicara tajam dan menakutkan Haron, Desta dan yang lainnya makin membungkuk. Mereka bisa merasakan dengan jelas niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuh pria itu. Tepat pada saat semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tangan dan kaki mereka, dan mengira Haron akan menghabisi orang-orang yang menentangnya itu di tempat. Haron malah berkata dengan dingin, ya aku nggak akan melakukan apapun pada kalian di sini. Tapi,
Karena kalian sudah menjadi musuhku, setelah keluar dari pintu ini, kalian hanya bisa berdoa untuk keselamatan kalian. Pergi sana." Mendengar kata-kata Haron tanpa gejolak emosi apapun itu, jantung Desta dan yang lainnya berdebar kencang. "Tuan Haron, kami pamit dulu." Mereka menangkupkan tangan mereka di hadapan Haron, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula utama. Begitu berjalan keluar dari kediaman keluarga Rewin, ketiga orang itu merasakan punggung mereka sudah basah kuyup. "Hubungi pengawal kediaman untuk mengawal kita ke tempat Tuan Ardika. Hanya Tuan Ardika yang bisa menjamin keselamatan keluarga kita." Setelah saling melempar pandangan, Desta dan yang lainnya segera mengeluarkan ponsel mereka. Pada saat bersamaan, di aula utama keluarga Rewin yang diselimuti suasana sangat hening itu, sorot mata dingin Haron tertuju pada Hadiman. "Pak Hadiman, Presidir Hongkem, dengar-dengar Hongkem bisa populer hingga ke seluruh pelosok negeri. Semua berkat dukungan dari Ardika." Bab 1514. Bersedia mati. "Pak Hadiman, permintaanku sangat sederhana saja. Selama kamu mengeluarkan pernyataan pemutusan hubungan dengan Ardika dan menjelek-jelekannya di depan umum, memaksanya untuk mengembalikan 20% saham Hongkem dan berikan padaku, maka, mulai sekarang, kamu adalah teranku." Haron selalu menginginkan 20% saham yang ada di tangan Ardika itu. Namun, tujuan terbesarnya adalah, dia ingin menjatuhkan reputasi Ardika melalui Hadiman. Melakukan sesuatu harus ada logikanya. Terlebih lagi, Haron adalah tipe orang yang sangat mementingkan harga diri. Jadi, dia ingin orang luar tahu dia datang ke kota Banyuli untuk menargetkan Ardika, bukan demi merebut aset atau keuntungan apapun, melainkan untuk mewakili langit menegakkan keadilan. Di bawah tatapan banyak orang, Hadiman merasakan tekanan yang sangat besar. Namun, dia tetap mengambil keputusan yang membuat semua orang keheranan. "Maaf, Tuan Haron. Tuan Ardika telah menyelamatkan Hongkem. Ini adalah sebuah fakta yang gak dapat diubah. Gak hanya itu saja, Tuan Ardika telah menyelamatkan kami sekeluarga, menyelamatkan putriku dari pernikahan dengan Elsen. Di mataku, Tuan Ardika selalu merupakan seseorang yang baik dan bijaksana. Dia bukanlah orang licik yang gak tahu malu. Mengkhianati teman demi keuntungan diri sendiri bukanlah sesuatu hal yang bisa kulakukan." Walaupun ekspresi Hadiman pucat pasi, tetapi nada bicaranya sangat tegas. Di dalam ruangan tersebut, ada banyak orang yang menatap Hadiman dengan tatapan rumit. Mereka sangat terkejut mengetahui betapa pentingnya Ardika bagi Hadiman. Pada saat bersamaan, mereka juga menghormati karakter Hadiman, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Sementara itu, ada beberapa orang yang tertawa dingin, menanggapi sikap dan ucapan Hadiman dengan ekspresi meremehkan. Bagi mereka, Hadiman hanya sedang berpura-pura saja. Setelah terkejut sejenak, Haron juga tertawa dan berkata, "Ihehe, Desta dan yang lainnya masih wajar, paling gak apa yang mereka katakan cukup jujur dan nyata. Sedangkan kamu, Hadiman, bisa-bisanya kamu berpura-pura menunjukkan seolah-olah kamu adalah orang yang setia kawan di hadapanku? Hadiman, apakah kamu benar-benar berpikir aku gak berani membunuhmu?" Nada bicara Haron sangat dingin, niat membunuhnya yang kuat menyelimuti Hadiman. Orang-orang lainnya di dalam ruangan itu langsung merasakan hawa dingin menjalari tangan dan kaki mereka, apalagi Hadiman sendiri. Ekspresi Hadiman bertambah pucat. Bahkan di bawah tekanan menakutkan itu, tubuhnya makin membungkuk. Namun, dia tetap berkata dengan keras kepala, "Jikalau Tuan Haron benar-benar ingin memaksaku, bunuh saja aku." SSSS. Sontak saja seluruh ruangan tersebut diselimuti dengan suara orang-orang tersentak. Apa hebatnya si Ardika itu? Bisa-bisanya seorang senior di dunia bisnis seperti Hadiman bersedia mati demi Ardika. Haron menatap Hadiman dengan lekat, pembuluh-pembuluh darah di keningnya tampak menonjol. Pada akhirnya, dia menekan niat membunuh yang bergejolak dalam hatinya, lalu mengangguk dan berkata, bagus, bagus, pergi sana. Terima kasih Tuan Haron telah mengampuni nyawaku." Hadiman menangkupkan tangannya, lalu berbalik dan pergi dengan langkah kaki sedikit terhuyung.
Harun tetap berdiri di tempat tanpa menunjukkan ekspresi apapun, dia terdiam cukup lama. Tidak hanya keluarga Unima, keluarga Yendia dan keluarga Remas yang memprovokasinya di depan umum. Bahkan Hadima lebih memilih untuk mati daripada mempertimbangkannya. Hal ini membuat amarah di dalam hatinya kian memuncak. "Tuan Harun, kami pamit undur diri." Orang-orang di dalam ruangan itu sudah sedikit tidak tahan dengan suasana tegang ini. Satu persatu dari mereka berpamitan dengan ekspresi pucat pasi. Hingga meninggalkan kediaman keluarga Rewin, banyak orang baru menghela napas lega. Perlahan-lahan, raut wajah mereka normal kembali. Harun benar-benar menakutkan. Sebelumnya, saat mereka berada di dalam sana, mereka merasakan seperti adanya beban yang sangat berat, membuat mereka kesulitan untuk bernapas. Hingga sudah berlalu cukup lama, aura menakutkan itu tetap saja membayangi mereka.